Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang YS, ini luar biasa. Hari ini tamunya super keren. Saya kedatangan tamu Formula 1, Michael Schumachernya Lombok ini. Ini ada Michael Latif. Gimana kabar Pak Latif Putra Angga? Baik ya, ini sangat luar biasa. Pak Latif datang ke sini membawa mobil replika Formula 1. Begitu saya lihat datang di Studio Yayat Podcast, hampir sulit saya bedakan ininya. Jadi detail, sangat detail. Semua saya perhatikan tuh begitu detail dibuat ini. Kita akan tanya, ini seperti apa Pak Latif ini membangun replika itu? Kalau cuman modif biasa sih gampang sekali ya. Tambahkan bumper apa nih Pak Latif ya. Ini Pak Latif, ini sangat unik menurut saya. Ini apalagi momennya adalah sekarang ada kita punya sirkuit ini. Kayaknya kalau naruh replika itu di depan logo sirkuit kemudian foto itu kayaknya bakal seru sekali itu. Nah, sebelum ke sana, gimana ceritanya punya ide membangun sebuah replika mobil Ferrari ya untuk F1, awalnya ngefans atau gimana ini? Awal mula sih ngefans. Terus di samping itu kita basic kebetulan sudah ada. Jadi tinggal modifikasi sedikit aja, enggak terlalu berlebihan, sudah ya bentuknya udah mendekati betul. Iya. Tapi itu sangat luar biasa berarti dari mobil pertama. Iya. Kita bikin itu udah mungkin kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun. Jadi waktu itu media ini belum begitu ada, kita belum begitu ngikuti di media. Kita beli majalah caranya. Lihat di majalah. Majalah F1. Jadi di sana kita lihat perkembangannya gitu. Terus ini membuat begitu detail mobil itu berarti modalnya itu dari majalah. Majalah itu bantuannya dari majalah juga. Cuma kita kombinasikan beli mainan anak-anak yang ditarik lepas itu jalan itu, bentuknya kita cari yang gampang, yang dicontek gitu. Jadi sampai beli mainan juga ya? Iya, harus modal juga sedikit ya. Yang ada yang model Tamiya kita cari yang modal belinya enggak terlalu berlebihan uangnya. Gitu, yang murah-murah aja tapi bentuknya sudah gampang kita ikuti gitu. Yang kita mudah kita bentuk ikuti ya. Oke, jadi dari mobil mainan. Kemudian dibuat nih versi ininya selain juga dari majalah ya. Iya. Bentuknya pun kita dari beli kertas yang kayak orang penjahit gitu, kertas di mall dulu. Kita sesuaikan selera bentuk yang kita inginkan. Baru kalau udah mantap, baru di mall di plat itu kita bentuk gitu. Wah, membentuk plat berarti ini. Iya. Aduh, ini konstruksinya udah luar biasa ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak sampai mendekati purwarupanya? Iya. Ferrari itu mungkin lebih 3 tahun mungkin ya. 3 tahun. Dalam arti kata itu nunggu uang yang ekstra. Jadi yang betul-betul kira-kira pas untuk di hobi gitu, enggak terlalu paksakan untuk uang di sana gitu. Jadi santai aja nih. Santai, kadang 2 bulan enggak pernah pegang. 6 bulan enggak pernah pegang juga. Jadi ada 3 hal. 1, ekstra dana, inspirasi. Kita punya usaha, harus anak-anak sudah ada yang dikerjakan baru mood gitu ya. Betul. Jadi nggak fokus ya. Enggak, jadi kapan ada. Tapi
itu pun harus disandingkan dekat tempat istirahat, dekat tempat tidur. Jadi sambil besok apanya lagi begitu harus kita pikirkan ya. Jadi santai ngelamun cari ide inspirasi, kerjakan lagi gitu ya Pak De ya. Oke, 3 tahun itu menurut saya kalau 10 tahun yang lalu nih berarti membangunnya itu. Boleh nanya nggak biaya membangunnya ini habis berapa ini Pak De nih? Sebuah modif sampai seperti ini. Sebenarnya intinya itu senang itu mahal ya. Ya, oke. Kalau kita terlalu intimasi pusing. Jadi yang jelas senang mahal udah. Kalau sampai kurang lebih mungkin 50-an mungkin. 50-an ya. 50-an kurang lebih. 50-an ini karena rasa suka karena rasa terbayar. Iya, terbayar cinta kepuasan ya. Iya. Betul-betul membangun dari nah. Soalnya kalau dibandingkan kalau yang lain, yang hobi-hobi yang lain kayak off-road atau itu lebih besar mungkin. Lebih mahal. Iya, lebih mahal. Dia lebih luar biasa dananya juga gitu. Dan kita bervariasi. Jadi orang seneng ada yang off-road, ada yang Vespa, ada yang KLX. Kita cari yang lain. Ini yang berbeda, beda, eksklusif, tapi sedikit sekali orang di sini Pak De. Betul. Iya. Iya, jarang saya lihat. Saya pun ngelihat ini kan sudah di media beberapa waktu yang lalu, Pak De. Nah, kalau kita ngelihat nih, kan di situ nempel ada stikernya Mandalika dan segala macamnya gitu. Itu nempel itu inisiatif sendiri apa gimana, Pak De? Kita karena ikuti stylenya Ferrari. Jadi stiker yang apa naik di Ferrari itu kita ikutin, contoh kayak gini. Ini yang naik. Betul. Iya. Terus kita kaitkan lokal. Kita punya Mandalika kita bikin sana. Kebetulan Ferrari juga 70 tahun ulang tahunnya Ferrari juga kita bikin, ikutin di sana. Oke, stikernya udah nempel di situ ya? Sudah. 70 tahun Ferrari ya. Jadi kita ikutin Ferrari yang 2002 tambahan ikut sponsornya apa? Kita ikutin lagi. Oh, gitu. Lihat perkembangannya. Berarti perkembangannya bisa tiap tahun, Pak De? Iya. Karena setiap tahun kontrak lagi, ini sponsor apa yang masuk, tempel lagi ya. Iya. Oke, jadi sangat mengikuti perkembangan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Pak De? Iya. Suka sama Schumacher nggak? Kita memang makanya sampai kita bikin replikanya Ferrari pasti ngepen banget. Oke, sama. Yang untuk yang sekarang Vettel kan. Iya, betul. Jelas, ada generasinya ya. Oke, jadi Michael Schumacher ini ketika pensiunnya pun kan sudah sangat pembalap senior di situ Pak De dan merajai Ferrari itu sekian musim. Di F1 itu adalah Ferrari, makanya kita betul. Bikin replika itu nggak yang lain, pasti yang Ferrari. Betul, gitu, karena Ferrari itu walaupun ada merek mobil yang lain tapi memang yang branding kuatnya adalah Ferrari. Ada Petronas, ada apa itu kita ambil juga. Betul, sangat luar biasa Pak De. Idenya sehingga kayaknya ya satu-satunya saya lihat di Lombok ya Pak De, mobil replika seperti ini menghampiri sudah kalau saya lihat. Mungkin teknologi yang lain ya oke lah, tapi dari segi penampilan ini sudah oke banget Pak De. Pertama kali dibawa jalan-jalan, gimana reaksi masyarakat? Kebetulan waktu itu ya, kita pertama kali keluar diikuti sama anak yang dari luar daerah yang hobinya cari berita begitu. Itu dia diikuti terus sampai nervous gitu loh, kayak soalnya betul enggak ini apa nanti kita coba mediasi komunikasi dikasih atau enggak ya nanti sampai begitu mungkin kurang lebih itu. Jadi ketemu jalan itu dia ikuti karena dia sendiri yang megang ini, dia juga yang pegang motor dia. Sampai kita lolos dia belok kirain sampai diikuti sampai begitu. Kita ngecek ban terus baru dia sempat bisa ketemu ya ngobrol gitu. Sampai main ke rumah juga waktu itu. Jadi ngeliput justru luar Pak De? Iya, anak
lagi main ke Lombok, anak Bandung mungkin waktu itu, luar daerah ya. Dan saya ketemukan di jalan itu udah mungkin lebih dari sekitaran 5 orang ya. Orang hamil, lagi orang hamil ya, sampai sama suaminya goncengan, sampai ngikuti kita terus. Sampai ikut ngebut. Iya. Kebetulan kita istirahat. Nah, kesempatan dia ikut berhenti. Dia permisi, minta tolong, pingin foto di sana, istri saya lagi hamil, pingin, mohon sekali gitu. Ngidamnya foto sama diikuti sampai kita di mana kita berhenti, sampai ikutin terus izin dia. Mungkin sekitar 5 orangan yang. Wah, ketemu sampai 5 orang. Iya. Aduh, sangat keren. Gitu. Sangat keren, inspiratif ini. Temukan di jalan. Iya. Ya, secara spontanitas saja. Jadi menarik, sangat luar biasa. Mobil ini sampai ngidam ini sampai ketemu 5 orang nih. Orang ngidam hanya untuk mengabadikan foto. Pengalaman unik lain lagi Pak D. Udah diliput sama wartawan luar yang tertarik ketemu di jalan. Ini kan semua ketidaksengajaan Pak D. Iya, betul. Betul. Nah, kalau pengalaman yang unik akhir-akhir ini ada nggak yang ditemukan ketika mengendarai mobil ini? Gini. Waktu itu saya pergi ke Kute sebelum ada sirkuit. Iya. Kebetulan mobil lagi trouble. Trouble. Air selang radiator bocor. Iya. Dan orang yang pingin selfie itu tidak hiraukan bahwa ini saking pinginnya ini. Padahal kita konsentrasi, perjalanan masih jauh, kita fokus di gimana supaya memperbaiki. Iya. Tapi orang saking pinginnya dia ndak mengenal kita lagi mikir. Udah nggak peduli ya, pokoknya saya peduli. Foto gitu ya. Iya, pingin langsung bareng foto. Itu. Jadi waktu itu pecah, terus kita beresin setelah habis orang pingin selfie itu foto. Ya. Tapi bisa teratasi. Nah, terus kedua yang lain lagi. Kita bangga. Ya. Kreasi kita tidak mengenal usia. Oke, sepakat. Kalau anak kecil, ya, image-nya udah itu mainannya. Betul. Iya. Sampai lanjut usia pun kita ketemuin yang sampai merebut helm, gandeng kita, pingin foto. Kalau dipikir kan tinggal berdengah bayinya gitu. Masih respon. Iya. Jadi orang tua pun nggak mau ketinggalan. Iya. Itu yang kita rasakan itu. Jadi dari anak kecil sampai orang usia lanjut pun masih nggak mau ketinggalan. Gitu. Ini keren ini pengalamannya Pak De. Ini yang ditemukan di jalan. Ini yang diketemukan berarti udah banyak fansnya ternyata ini ya. Dan yang ngeri lagi. Sering ketemu dia ngambadikan tidak ngiraukan di depannya sampai itu hampir di jalan ini ya besar. Iya. Ya mungkin nanti merasa kita salah nanti. Betul. Gitu, sampai mengabaikan keselamatan ya. Iya, karena ingin mengabadikan. Iya. Karena kapan lagi Pak De? Jadi pas itu mungkin teman lihat. Betul. Gitu, karena kan biasa ngelihatnya di TV. Iya. Dibawa ke sini pun aslinya tuh entah kapan ya. Nah, nanti kan mungkin ada di Mandalika, tapi itu nanti kita akan bahas ini nanti di part kedua, di segmen kedua Pak De. Kemudian Pak De, dari ini udah 10 tahun Pak De usianya ya. Usia mobil ini bikin sejak awal ya bikinnya. Kemudian setiap perkembangan setiap tahun itu ternyata ada ya. Iya. Selalu terus, ada. Inovasi terus. Inovasi terus selalu tetap Ferrari itu inovasi, F1 itu inovasi terus. Oke, jadi tapi kita ngikuti sebisanya mana yang harus kita ikuti aja. Sampai roll barnya ini belum tersampaikan bikin roll barnya. Tapi kalau setir bisa dilepas sudah.
Yang di bawah itu bisa dilepas? Bisa dilepas. Saat kita mau keluar gitu sebenarnya tadi harus begitu. Peragaannya itu. Siap. Nanti kita coba pada di bawah ya. Siap. Mobil ini yang luar biasa. Nah, yang cukup menarik dan unik adalah perhatikan mulai dari helm sama kostumnya. Iya, detail sampai kita ngepen dari jam kita. Kalau ada pernak-pernik kita temuin ada unsurnya Ferrari beli. Terus misalnya pergi ke Karangsukun, ada tas, ada yang ada kaitannya merek Ferrari gitu ya, F1. Kita beli gitu. Ini topi, kacamata, ini semua. Iya. Ferrari. Ferrari semua ini. Sepatu, sepatu semua berarti ini betul-betul kita full ya. Walaupun KW tapi style. Ya, style. Betul. Ya, stylenya ini memenuhi unsur. Ya, semua apa yang digunakan oleh Michaelnya Schumacher yang di sini ternyata ada Michael Latif di sini yang menggunakannya. Nah, kemudian Pak De, kita berbicara ini dah pemerintah. Pernah ini nggak sama pemerintah dilirik sebagai sebuah, ini kan inovasi, sebagai sebuah karya, karya orang Lombok, orang NTB lah, orang di sini gitu kan. Pernah nggak kira-kira? Sementara ini alhamdulillah belum. Belum ya? Alhamdulillah belum. Belum. Kita walaupun pergi ke Kuta, ke Mandalika juga kita keluarin uang ekstra sendiri. Ya. Oke, ini cukup menarik. Kita bahas di part kedua, Pak De. Jadi kita akan berbicara sebenarnya bagaimana rencana ke depan, bukan hanya GP, MotoGP yang ada di situ, nanti juga akan ada rencananya. Yang ditunggu-tunggu sama Pak De akan ada di situ. F1-nya yang memang betul. Itu rencananya. Tapi secara kualitas itu sudah memenuhi informasinya, Pak De. Nah, kita akan bahas di part bocorannya sudah ada. Kita akan bahas di part kedua bersama Michael Latif, Michael Schumachernya yang ada di Lombok di sini. Kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sebenarnya replika ini membawa dampak terhadap Mandalika. Mahakarya yang ada di sport tourism yang ada di NTB. Kita ketemu lagi di part kedua sahabat TS Podcast. Nanti kita jumpa lagi dengan Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.